Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabri Ekal Irsani dengan NIM 2101, 0121, 140, 147. Di sini saya akan mempresentasikan kasus satu yang berjudul Corporate Office Building. Baik, pada pembahasan yang pertama ada deskripsi proyek. Pada tahun 1994, 4 tim yang terdiri dari arsitektur, struktural, mekanikal, dan elektrikal melakukan studi mengenai fasilitas kantor pusat komersial yang terdiri dari area yang seluas 800.000 kaki persegi, 2 menara kantor 17 lantai, 3 tingkat parkir bawah tanah atau basement, 1 tingkat mezanin untuk restoran, dan 3 tingkat toko. Tinjauan ini dilakukan dengan cara melakukan efisiensi dengan mempertahankan citra arsitektur bangunan. Hasil tinjauan yang dilakukan dapat menghemat sekitar 10 juta dolar lebih kurang 15% dari biaya awalnya. Tinjauan ini juga dapat memberikan efisiensi sekitar 350.000 per tahun yang berasal dari pengurangan biaya untuk operasi dan pemeliharaan. Selanjutnya ada hasil tinjauan. Berdasarkan hasil studi, diperkirakan gedung kantor perusahaan yang dibangun akan memakan biaya sebesar 71 juta dolar pada saat pelaksanaan. Dari hasil tinjauan, tim menghasilkan 130 ide untuk meningkatkan nilai proyek. Ide tersebut mengupayakan penghematan biaya awal sebesar 14,5 juta dolar. Apabila semua proposal terrealisasi, maka terdapat tambahan penghematan sebesar 500.000 dolar per tahun yang dapat berasal dari pengurangan biaya pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas. Studi yang dilakukan juga memberikan 30 masukan desain untuk meningkatkan nilai proyek secara keseluruhan yang dijadikan dokumentasi untuk menjadi pertimbangan selama pengembangan desain yang berkelanjutan. Berikut adalah rekomendasi-rekomendasi yang diajukan. Yang pertama ada bidang arsitektur. Pada bidang ini terdapat 16 proposal dengan kendala bahwa tidak ada fitur arsitektur utama atau konsep yang akan disentuh. Berikut beberapa hal yang direkomendasikan untuk dirubah. Yang pertama, menghentikan elevator di atas lantai dasar, penambahan elevator hidrolik untuk ruang basement, dan menghentikan elevator di setiap menara lantai. Dapat menghemat sebesar 1,33 juta dolar. Selanjutnya, penghapusan eskalator dan tangga yang ada di sisi utara dapat menghemat 750.000 dolar. Penggunaan penthouse walls dan modifikasi dinding interior yang lebih murah sehingga menghemat sebesar 500.000 dolar. Selanjutnya, pemindahan dan penghapusan satu set tangga luar ke ruang bawah tanah dapat menghemat sekitar 130.000 dolar. Selanjutnya, penggunaan kategori ban finishing yang lebih rendah dapat menghasilkan penghematan sebesar 800.000 dolar. Dan yang terakhir, pengurangan ruang lobi dengan dapat diganti dengan ruang sewa peningkatan pendapatan sebesar 70.000 dolar per tahunnya. Yang kedua ada pada bidang struktural. Bidang ini terdapat 9 proposal yang diajukan. Berikut adalah item utamanya. Yang pertama, penggunaan plat lantai plat cetak dengan tipe hollow core, penghematan sebesar 1,44 juta dolar. Yang kedua, penghapusan tingkat 4 dan 5 basement yang digunakan untuk tangki penyimpanan dapat dilakukan penghematan sebesar 530.000 dolar. Yang ketiga, menggunakan plat lantai 2 arah dan balok. Penghematan diasumsikan sebesar 800.000 dolar. Yang ketiga, ada bidang mekanikal. Pada bidang ini terdapat 17 proposal yang diajukan. Berikut adalah item-itemnya. Yang pertama, menghilangkan penthouse 2 tingkat dengan memindahkan water tank di atap, serta penghapusan ruang bawah tanah tingkat 4 dan 5. Dapat menghemat sekitar 1 juta dolar. Yang kedua, modifikasi sistem penyimpanan energi termal atau TES dengan merelokasi tangki di basement level 1 dan 3 sampai 3 dan merelokasi ruang pompa ke basement 1. Penghematan dapat dihemat sebesar 450.000 dolar dari biaya awalnya. Yang ketiga, meningkatkan cakupan box variable volume atau VAV. Penghematan sebesar 370.000 dolar ditambah penghematan pemeliharaan sebesar 25.000 per tahun. Dan yang terakhir, menggunakan light rover sebagai pengganti diffusers linear dapat menghemat sekitar 265.000 dolar. Pada bidang ini terdapat beberapa saran tambahan, di antaranya penghapusan matering dan penggunaan biaya proporsional untuk penyewa. Yang kedua, menggunakan kriteria desain suhu dalam bentuk 78 Fahrenheit untuk musim panas
dan 68 Fahrenheit untuk musim dingin. Dan yang terakhir, mempertimbangkan ruang dan dinding ekspos untuk mengurangi pengeluaran modal. Pada bidang elektrikal, terdapat 9 proposal yang diajukan. Berikut adalah itemnya. Yang pertama, mengonfigurasi ulang distribusi listrik menggunakan high voltage bus ke penthouse dan memindahkan transformator ke berbagai lantai. Dapat menghemat sekitar 1,73 juta dolar. Yang kedua, merekonfigurasi distribusi elektrikal HVAC menggunakan perlengkapan 380 volt menggantikan perlengkapan 240 volt, dapat menghemat sekitar 1,3 juta dolar. Yang ketiga, mengurangi beban listrik dari daya darurat dengan pompa diesel, instalasi pencahayaan darurat dengan baterai, dan mengurangi jumlah outlet darurat. Serta menambah kapasitas generator dari 900 kVA menjadi 1000 kVA. Dapat menghemat sekitar 650.000 dolar. Dan yang terakhir, membuat beberapa perubahan pada pencahayaan. Pada hal ini dapat menghemat hingga 350.000 pada biaya konstruksi, serta 20.000 dolar per tahun pada biaya tahunan. Hasil studi rekayasa. Tim VE telah menghasilkan sebanyak 45 proposal perubahan dan menunjukkan adanya potensi penghematan biaya awal sebesar 14,5 juta dolar dan 19,4 juta dolar untuk biaya bangunan atau life cycle cost, diikuti dengan penghematan tahunan sebesar 500.000 dolar per tahun. Dari sekian rekomendasi, pada hal ini tim VE melakukan rekomendasi yang terpilih. Yang pertama ada menghentikan elevator lantai paling atas. Yang kedua, penggunaan slab beton berongga pracetak untuk konstruksi lantai. Yang ketiga, modifikasi desain TES. Dan yang keempat, mengonfigurasi kembali distribusi listriknya. Yang pertama, menghentikan elevator lantai paling atas. Menghentikan elevator pada upper ground floor dapat menambah 2.500 pound pada setiap basement menara, yaitu pada setiap sisi dari ujung elevator untuk menyediakan ruang parkir pada basement lantai 3 dan upper ground floor. Di sini dapat dilihat total life cycle-nya sebesar 1.159.257 dolar. Yang kedua, penggunaan slab beton berongga pracetak untuk konstruksi lantai. Pada bidang ini, tim VE menyarankan untuk menggunakan papan beton berongga pracetak yang diaplikasikan pada seluruh lantai dengan ketebalan 25 cm dan dilapis slab beton setebal 7 cm pada permukaan lantai. Slab berongga pracetak ini sepanjang 10 meter dan dipasang di antara balok. Pada rekomendasi ini, life cycle-nya sebesar 1.441.800 dolar. Yang ketiga ada modifikasi desain TES atau Thermal Energy Storage. Tim VE mengusulkan untuk menghilangkan basement lantai 4 dan 5 dan merelokasi ruang pompa ke basement lantai 1. Proposal ini dapat diwujudkan jika elevator berhenti pada ground floor dan setiap lantai diusulkan sistem TES yang baru dan terjadi pengembalian investasi sebesar 48,4% di atas desain awal, yaitu 21,3%. Pada rekomendasi ini, total life cycle-nya sebesar 975.000 dolar. Dan yang keempat, mengonfigurasi kembali distribusi listrik. Tim VE menyarankan untuk menghilangkan sistem basdak, merelokasi trafo pada lantai bangunan, mengurangi ukuran perlengkapan dengan menggunakan 380 volt untuk HVAC, menggunakan lebih dari 2 trafo untuk distribusi daya dengan 220 volt, menghubungkan semua trafo dengan kabel memutar 13,8 volt. Sistem ini memiliki fleksibilitas dan biaya yang paling murah. Pada rekomendasi ini, total life cycle-nya sebesar 1,897.174 juta dolar. Kesimpulan dari studi kasus satu ini, berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh tim VE, secara singkat telah terdapat sekitar 50 ide. Jika semua ide dapat diimplementasikan, maka terjadi penghematan hingga 12,5 juta dolar. Namun pada kenyataannya tidak mungkin semua ide akan diterima. Hasil dari workshop ini harus dapat membuktikan bahwa tidak hanya mengurangi biaya awal, tetapi juga mempengaruhi biaya tindak lanjut dari kepemilikan yang berkisar sekitar 265.000 dolar per tahunnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.